Sekarang orang nggak melihat tuh, katanya tembak-tembakan, benar nggak di ruangan itu ada bekas peluru? Benar nggak ada bekas darah? Kalau manggil saya kira tidak dalam waktu dekat ya, karena kami Lagi reses reses ya? sampai 16 Agustus. Oh, oke. Ya. Tapi yang kedua, saya mungkin ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Arianto tadi soal tembak menembak itu. Ya begini Pak Arianto, saya dengar si Baratae itu baru 4 tahun berdinas jadi polisi. Ya iya, masa jadi jago begitu nembak baru 4 tahun? Itu juga jadi pertanyaan. Oh, Dan kedua, saya juga mendengar bahwa Glock itu tidak selayaknya dia yang pegang. Baratae ini. Baratae itu. Karena itu AKP prajurit. Kalau dulu bukan sersan ya, balok lah ya, dulu istilahnya ya. Dan itu biasanya AKP, kapten yang pegang jenis senjata itu. Karena senjata itu mematikan kan. Sama saya sampaikan oleh Pak Arianto tadi, harusnya dia laras panjang yang dia DNI. Nah kemudian olah TKP-nya, kalau dikatakan tembak menembak itu kan sampai sekarang ini 1 minggu 8 hari ya, karena peristiwanya hari Jumat. Jumat ya. Kita tidak pernah, paling tidak pers boleh masuk, ada nggak bekas tembak-tembakan itu ya di sekitar rumahnya, Dinding ya, atau ya di dinding atau di tangga, darah kan nggak pernah ada. Kita yang orang hukum kelihatannya ya akal sehat kita dibalikkan gitu loh. Nah itu kan harusnya ada. Nggak mungkin dong orang tembak-tembakan nggak ada bekasnya, bekas darahnya. Ya kaca pecah atau apa, itu kan nggak pernah dilihat kan. Nah yang kemudian saya nggak menghitung sampai 10, tapi bagi saya kejanggalan-kejanggalan itu yang paling konyol konferensi persnya Karopenmas yang pertama itu, ya itu paling konyol tuh. Dia nggak siap, dia ini. Kemudian kedua agak diperbaikin oleh Kapolres Jakarta Selatan. Walaupun aneh, Pak Arianto, saya tahun 91 sudah jadi pengacara Pak Arianto. Ya. Nggak pernah tuh saya melihat ada konferensi pers barang bukti nggak ditunjukkan. Ya. Itu nggak ditunjukkan barang buktinya. Itu selongsongnya seperti apa, jenis senjatanya seperti apa. Nah, saya kasihan juga lihat Kapolres Jakarta Selatan itu, karena beliau menyampaikan bahwa dia telepon oleh Pak Ferdi Sambo. Apakah dia mengikuti skenario yang dibangun? Ya, itu hal seperti itu. Belum lagi kita bicara otopsi. Ya, Kapolres Jakarta Selatan itu pada saat konferensi pers, mungkin hari Selasa dia konferensi pers ya. Dia pegang kertas. Ya kita nggak tahu kertas apa itu Pak Usman kan? Apakah kertas ringkasan otopsi atau kertas apa gitu loh. Biasanya kan diberikan kesempatan karena itu konferensi pers, wartawan close up. Ya. Hasil itu. Ini kan enggak. Dan saya juga agak surprise ya, wartawan nggak minta di close up. Ya. Itu jadi ya sama ininya. Nah, pada saat itu saya sebenarnya langsung mengusulkan 3 hal. Ya, saya WA beliau, Pak Kapolri, pertama bentuk tim. Ya. Melibatkan bahkan bagi saya bukan hanya Kompolnas. Karena Pak Benny Mamoto sekarang sudah mulai jarang tampil saya lihat. Tadinya dia, sekarang mulai tampil karena agak berantakan juga, ya. Pak Benny Mamoto, begitu Pak Mahfud keras, ya kelihatannya mulai agak berbalik ya. Di Instagramnya Pak Mahfud itu keras. Saya juga beberapa kali talk show dengan Pak Benny Mamoto menanyakan itu. Nah, belum lagi kalau kita bicara soal ini bintang 2 loh ketua RT-nya. Ya, Pak Seno pernah Pak Polda di kampung saya lagi di Sumut. Kalau di rumah saja katanya hilang, rusak, itu udah lagu lama lah.
Tapi ini lebih dari itu. Yang di komplek juga diganti. Dan Pak Seno itu menyampaikan kelihatannya dari propam. Jadi saya kembali lagi kepada itu, saya sampaikan kepada Pak Kapolri, satu itu, kedua berkas ditarik ke Mabes. Karena ini sudah isu nasional, ya. Nah, yang ketiga, Pak Sambo dinonaktifkan, dinonjobkan, supaya tidak ada ewu pakewu di antara penyidik itu. Karena apapun, kan anak buahnya pasti, kita nggak tahu di ruangan itu ada berapa. Saya juga agak surprise. Saya baru ketemu kalau itu cerita benar ada rumah singgah pulang dari luar kota, PCR, tunggu di situ, itu luar biasa. Bagi saya mubazir sekali. Rumah dinas untuk tempat singgah orang PCR saja. Saya sepanjang pengetahuan saya polisi nggak tertib-tertib amat seperti itu. Keluar kota, PCR ya. Saya banyak kenal parti-parti yang masih aktif sekarang ini nggak tertib-tertib seperti itu gitu loh. Nah, itu yang saya usulkan. Tapi kelihatannya yang ini mudah-mudahan aja kita berharap dari tim usus ini. Kalau saya pribadi berharap dari tim usus. Walaupun saya menyayangkan Komnas HAM kenapa keluar membentuk sendiri. Padahal kalau di situ Komnas HAM tak bisa tahu. Nah, sekarang ini Komnas tim ini mulai dari mana? Menurut saya dari apa yang saya ceritakan tadi, ya. Dan secara berkala sampaikan kepada masyarakat. Kalau otopsinya mencurigakan, otopsi ulang. Saya yakin keluarganya bersedia dilakukan otopsi ulang. Itu yang harus dilakukan. Nah, mudah-mudahan karena ini sudah hampir 1 minggu, ya. Minggu depan ada titik terang, ya. Yang diberikan oleh tim khusus ini supaya masyarakat percaya dan ini kado ulang tahun Polri yang nggak bagus menurut saya. Ya, betul. Ya tentu kita berharap proses penyidikan dilakukan secara transparan dan akuntabel, ya. Kedua, jangan ada orang yang dizolimi dan jangan ada juga yang terzolimi. Yang ketiga, tentu kita berharap, saya beberapa kali menyampaikan jangan sampai juga orang yang sudah meninggal juga kita fitnah. Ya, itu dosa yang tidak terampunin menurut saya. Keempat, kita percaya dengan tim ini, tapi mohon maaf Pak Arianto, harus ada keterbukaan juga dalam proses penyidikan itu. Yang paling penting bagaimana masyarakat ini yang sudah punya sakwa sangka ini pelan-pelan dijelaskan. Ya, seperti saya bilang tadi, olah TKP. Sekarang orang nggak melihat tuh, katanya tembak-tembakan, benar nggak di ruangan itu ada bekas peluru? Benar nggak ada bekas darah? Kan itu mendasar sekali, dan itu tidak ada kaitannya dengan kerahasiaan penyidikan. Itu biasa. Kasus-kasus teroris dijelaskan seperti itu. Bahkan kita melihat ada TV yang bisa live penangkapan teroris. Itu TV One sering kayak begitu tuh, live pada saat penangkapan teroris nih bisa gitu loh. Jadi itu yang harus dilakukan. Tapi saya percaya dengan komitmen Pak Kapolri, apalagi kurang 1 kali 24 jam Presiden Jokowi sudah komentar. Ya, bahkan duluan Presiden Jokowi komentar daripada Pak Mahfud. Mungkin Pak Mahfud lagi naik haji. Jadi tidak lihat handphone berita Presiden. Nah, sebagai orang yang dipercaya Presiden untuk memimpin Polri, meningkatkan marwah Polri, saya masih punya keyakinan. Saya yakin bahwa Kapolri akan mengungkap secara benar. Dan juga kita harapkan kasus ini juga jangan terlalu lama. Mudah-mudahan minggu depan ada tanda-tanda baik. Tapi perlu juga yang dilakukan, kan disampaikan oleh Pak Agung sebagai ketua tim dalam konferensi persnya malam itu, bahwa akan ada pendalaman. Yang didalamin apa aja. Nah itu kan harus dijelaskan.
supaya terutama orang yang berlatar belakang hukum bisa mengikutinya. Benar nggak nih arahnya? Apa sama dengan skenario sebelumnya yang ingin dilakukan itu? Itu yang perlu kita tunggu. Karena kalau apa yang dilakukan oleh Polres itu menurut saya sudah agak kurang masuk akal semua. Tapi sebaiknya tim ini Bang Trimet, apakah setiap tahapan proses investigasi mereka itu disampaikan ke publik atau menunggu semuanya selesai? Enggak, tidak usah sampai seluruh proses tahapan. Kan yang paling dipertanyakan oleh masyarakat kan olah TKP. Sampai sekarang ya olah TKP tertutup. Oh, bahkan, belum ada informasi yang clear. Iya, bahkan wartawan mau mendekat ada yang diteror. Handphonenya diambil, suruh dihapus ininya. Bahkan tadi malam saya membaca online sudah makin ketat di sekitar lokasi, ya. Itu pertanyaan yang harus dijawab. Kemudian apa yang disampaikan oleh ketua RT? Kok dekoder diambil? Dekoder itu kan bisa melihat siapa yang masuk ke rumah itu dari luar. Nah, mobil siapa yang masuk ke rumah itu dari luar. Nah, kelihatan sekali yang melakukan itu ahli sekali. Sehingga mana titik-titik yang krusial itu berusaha diselesaikan dalam tanda petik, ya. Sehingga jejak-jejak kejahatan itu seminimal mungkin dikurangi. Tapi saya yakin dalam kasus ini kalau kata Pak Usman, Tuhan nggak tidur. Oh, Ya. Tuhan. Saya masih percaya komitmen dari Kapolri untuk mengungkap tuntas kasus ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan minggu depan sudah kita mendengar ada perkembangan yang baik. Karena Baik ini gimana maksudnya? ya ada misalnya ya siapa tersangka pembunuhan dari korban ini, Joshua Huta Barat ini. Saya tadi mungkin sekitar jam 11 di WA sama kalau bahasa orang Batak pengumuman Huta Barat sedunia, ya, minta ketemu. Karena mungkin mereka mengikuti sejak hari Selasa saya banyak sekali diundang untuk berkomentar soal ini, menyampaikan aspirasinya. Nah ini jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, ya. Nah yang ketiga, ini kan sudah 8 hari Joshua Huta Barat itu meninggal. Siapa tersangkanya? Masa ada korban, ya, meninggal lagi, tersangkanya belum ada. Nah mudah-mudahan itu oleh tim khusus ini segera ditetapkan. Ini persoalannya nggak terlalu ada yang terlalu rumit. Menurut saya tinggal komitmen moral aja, hati nurani saja nih yang bisa kita harapkan seperti itu. Jangan sampai almarhum Joshua Huta Barat ini juga tidak tenang di sana. Ya. Kan kita sama-sama tahu di agama manapun orang yang meninggal tidak normal dan dilakukan semena-mena, dia juga jalan ke surganya juga agak repot. Jadi itu yang harus kita pikirkan. Dan saya yakin itu bisa terjadi dan Polri sekali lagi dijaga humasnya. Ya, kalau tidak ada perkembangan penyidikan yang cukup signifikan, udah nggak usah komentar. Diam aja. Kalau ada baru komentar. Seperti kemarin Kadip Humas ngomong nggak ada yang baru. Jadi kalau ada yang baru baru sampaikan. Misalnya berita barunya Kadip Propam dinonjobkan, itu muncul, ya. Atau berita barunya sudah ditetapkan tersangka, muncul. Itu harus dilakukan. Jadi untuk kalau cerita mengkanter kejanggalan-kejanggalan ngapain? Dan menurut pengamatan saya sekarang ini yang cukup buruk Humas Polri ini. Dan jujur aja saya juga sudah sampaikan itu kepada Pak Kapolri dan Pak Kapolri juga mengakuinya humasnya nih. Nah, ke depan itu juga yang harus dilakukan perbaikan sehingga
presisi yang ingin diterapkan oleh Kapolri itu bisa berjalan dengan baik, kami juga kan anggarannya nggak tanggung, kami perjuangkan kenaikannya. Pak Arianto kan tahu, sekarang 115 triliun anggaran Polri untuk 2022 ini ya. Mungkin ke depan agak kurang, 2023 bisa jadi agak pengurangan sedikit gara-gara kasus corona ini. Sehingga negara ini ingin memberikan penguatan kepada Polri ini total. Karena percaya polisi bisa menjadi pengayom dan pelindung masyarakat. Apa yang perlu dilakukan oleh pihak Polri? Saya kira yang simpati itu yang dilakukan oleh Pak Rahmat, Kapolda Jambi. Dia datang, santun, mengecek kesehatannya. Jadi kegiatan-kegiatan yang humanis seperti itu yang harus dilakukan, ya. Bukan misalnya datang dari Jakarta bilang dalam tanda petik kalau pengakuan orang tuanya dari Maruli Huta Barat ini mempressure keluarga, ikutinlah yang dilakukan oleh Kapolda Jambi itu. Dan itu pasti pelan-pelan menenangkan keluarga. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi bagi saya ini kado ulang tahun yang tidak baik bagi Polri, ya, di tengah kemeriahan 1 Juli dirayakan di Semarang, bahkan rangkaiannya sampai 3 hari, ya. Kalau kasus ini tidak diungkap tuntas, akan mencoreng nama Polri. Tapi sampai dengan hari ini saya yakin komitmen dari Presiden, dari Kapolri, dan kita lihat statementnya Pak Mahfud juga sudah cukup keras. Kalau beliau sudah di Jakarta akan lain lagi nih ceritanya kalau Pak Mahfud di Jakarta.